2016 dari Psikologi Islam 3 dengan mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Bapak Nudul Ahadianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 karakter, 3 teori psikologi kepribadian yang berbeda dalam film Bila Esok Itu Tiada. Kehilangan orang yang kita cintai adalah pengalaman yang universal. Dalam film Bila Esok Itu Tiada, kita diajak untuk menyelami kedalaman emosi dan kompleksitas hubungan keluarga. Melalui lensa psikologi, mari kita coba memahami karakter dalam film ini, khususnya ibu, anak sulung, dan anak bungsunya. Sigmund Freud, bapak psikoanalisis, itu mengajarkan kita bahwa dalam diri manusia itu terdapat 3 kekuatan yang saling berinteraksi, id, ego, dan superego. Id adalah dorongan dasar kita seperti keinginan untuk hidup dan mendapatkan kesenangan. Ego adalah bagian dari rasional yang berusaha menyeimbangkan id dan tuntutan realitas. Sedangkan superego itu adalah suara hati kita yang mewakili nilai-nilai moral dan sosial. Apot itu menekankan pada sifat-sifat individu yang unik dan stabil. Anak sulung seringkali digambarkan sebagai sosok yang bertanggung jawab, ambisius, dan cenderung menjadikan pemimpin. Sifat-sifat ini dapat dikaitkan dengan teori Traid yang melihat kepribadian sebagai kumpulan sifat-sifat yang relatif stabil. Bandura itu menekankan pada pembelajaran sosial dan peran model dalam pembentukan kepribadian. Anak bungsu itu seringkali mengamati dan meniru perilaku orang tua dan saudara kandungnya sendiri. Dalam konteks film, anak bungsu akan mengembangkan kepribadiannya melalui proses pembelajaran sosial itu, termasuk dalam menghadapi kehilangan ibu. Dalam film ini, Bagaimana Rahmi itu adalah sosok yang kompleks. Di satu sisi, dia adalah seorang ibu yang penuh kasih sayang, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ini itu menunjukkan kekuatan idnya itu melindungi dan merawat. Namun, di sisi yang lain, ia juga merasa tertekan dengan penyakitnya dan keinginan untuk terus hidup. Konflik antara id dan ego ini menciptakan kecemasan yang mendalam. Ketika menghadapi kenyataan bahwa ajalnya itu semakin dekat, Rahmi mengalami konflik batin yang hebat. Ia ingin terus bersama anak-anaknya. Namun, dia sadar bahwa ia harus menerima takdir. Superego, konfliknya itu membuat menggunakan mekanisme pertahanan diri seperti penolakan dan proyeksi. Misalnya, ia menolak untuk membahas penyakitnya atau menyalahkan anak-anaknya atas kesedihannya itu. Anak sulung dalam film ini yang bernama Ranika itu memiliki sifat khas seorang pemimpin, yaitu bertanggung jawab, dewasa, dan selalu berusaha untuk menjaga keluarga tetap utuh. Sifat ini itu menunjukkan cekor diri pada dimensi ketelitian dan kecerdasan sosial dalam teori Traid. Setelah kematian
yaitu menjadi sosok yang lebih kuat dan mandiri, mengambil alih peran sebagai orang tua pengganti. Terus meskipun terlihat kuat di luar, menikah itu juga mengalami kesedihan yang mendalam. Namun, ia berusaha untuk menyembunyikan perasaannya demi memberikan kepada adik-adiknya tersebut. Itu juga menunjukkan sisi altruistik dan empati yang tinggi pada dirinya. Anak bungsu dalam keluarga ini yang bernama Henny itu memiliki karakter yang unik. Menurut teori belajar sosial, kepribadian seseorang itu terbentuk melalui proses observasi dan imitasi terhadap orang-orang di sekitarnya. Anak bungsu itu seringkali mengamati perilaku kakak-kakaknya dan orang tuanya untuk belajar bagaimana beradaptasi dengan lingkungan itu. Nah, dalam kasus itu kan anak bungsu itu mungkin telah belajar untuk menjadi lebih mandiri dan beradaptasi dengan perubahan. Namun kan di sisi lain itu juga kan terhadap pengaruh emosi orang lain. Ketika ibunya sakit, anak bungsunya itu mungkin mengalami kesulitan untuk memahami konsep kematian tersebut. Ia mungkin merasa bingung dan takut. Selain itu, ia juga mengamati kesedihan kakak-kakaknya dan mencoba untuk meniru reaksi mereka. Hal itu dapat menyebabkan ia mengalami emosi yang kompleks seperti kemarahan, kesedihan, dan penyesalan. Terus psikoanalisis ini fokus pada ketidaksadaran dan konflik batin. Gunakan analogi sederhana, misalnya gunung es. Teori terakhir itu fokusnya pada sifat-sifat kepribadian yang stabil, menggunakan contoh sifat seperti ramah, pemalu, atau ambisius. Nah, kalau teori belajar sosial itu berfokus pada pembelajaran melalui observasi dan imitasi. Menggunakan contohnya itu anak-anak yang meniru perilaku orang tuanya. Nah, film Bila Esok Ibu Tiada ini tidak hanya menyajikan kisah yang menyentuh, tetapi juga memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika keluarga tersebut dan proses berdukanya. Setiap anggota keluarga dalam film ini itu memiliki cara berbeda untuk menghadapi kehilangan dengan memahami teori-teori psikologi. Kita itu dapat melihat bagaimana pengalaman masa lalunya, sifat kepribadiannya, dan lingkungan sosial itu dapat mempengaruhi cara kita bereaksi terhadap peristiwa traumatis itu sendiri. Meskipun kehilangan orang yang dicintai juga adalah pengalaman yang menyakitkan. Film ini mengajarkan kita bahwa keluarga adalah sumber kekuatan dan dukungan. Dengan saling membantu dan memahami, kita itu dapat melewati masa-masa sulit bersama.